Hari ini kita bakal ngobrolin soal salah satu tokoh paling berpengaruh di abad ke-20. Tapi namanya mungkin asing di telinga Anda. Namanya Edward Bernays. Dan percaya deh, dia ini dalang dibalik banyak banget hal yang kita anggap normal sekarang. Coba deh, pikirin sebentar. Baju yang Anda pakai sekarang, makanan yang Anda suka, bahkan kebiasaan-kebiasaan kecil sehari-hari, pernah kepikiran nggak gimana kalau semua itu sebetulnya bukan murni pilihan Anda? Gimana kalau itu semua adalah hasil dari sebuah rencana yang ya udah dirancang dengan sangat matang? Nah, inilah dia orangnya. Pria di balik semua rencana itu. Namanya Edward Bernays. Dan jangan salah, dia ini bukan humas biasa. Dia itu keponakannya Sigmund Freud loh. Jadi kebayangkan, dia pakai pemahaman mendalam soal psikologi manusia buat jadi semacam arsitek pikiran yang ngebentuk masyarakat modern kita. Oke, jadi ini dia nih perjalanan kita kali ini. Pertama, kita kenalan dulu sama dia, si Bapak Spin. Terus, kita bongkar metodenya yang keren sekaligus agak serem, namanya rekayasa persetujuan. Nanti kita lihat 2 contoh kampanyenya yang legendaris. Dan terakhir, kita bakal ungkap warisannya, yang mungkin nggak kelihatan, tapi efeknya masih kita rasain sampai sekarang. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Siapa sih Edward Bernays ini sebenarnya? Gelar resminya sih Bapak Humas, tapi julukan Bapak Spin kayaknya lebih pas deh. Inti dari filosofinya tuh sebenarnya cukup radikal. Dia percaya kalau massa alias kita-kita ini itu irasional dan cenderung bahaya. Makanya menurut dia, kita perlu dibingbung secara diam-diam oleh sekelompok elit yang cerdas. Dia menyebutnya pemerintahan tak terlihat. Nah, senjata utama dari pemerintahan tak terlihat ini adalah idenya yang paling besar, rekayasa persetujuan. Ini gagasan dia buat ngangkat derajat profesi humas, dari yang tadinya cuman kayak aksi sirkus atau gimmick murahan, jadi sebuah ilmu yang canggih banget. Coba deh bayangin, humas zaman dulu, sebelum Bernays. Isinya ya paling kayak P.T. Barnum dengan sirkusnya yang heboh, atau aktris Anna Heald yang mandi susu, cuma buat publisitas. Semuanya itu cuma trik buat narik perhatian sesaat. Bernays ngelihat itu semua dan mikir, ini primitif banget. Jadi dia ciptain profesi baru, konsultan humas. Bukan lagi pakai trik murahan, tapi pakai ilmu beneran, psikologi, sosiologi, buat ngebentuk opini publik secara sistematis. Beda level kan? Nah, ini nih yang menarik banget dari kutipan dia. Perannya itu 2 arah. Dia nggak cuma ngasih tahu publik harus mikir apa soal kliennya. Tapi, dia juga ngasih tahu kliennya harus ngapain biar cocok sama keinginan publik yang mau dia ciptain. Jadi ini kayak main catur, 2 arah. Terus, gimana caranya dia ngelakuin itu semua? Well, metodenya sebenarnya bisa disederhanain jadi 3 langkah simpel. Pertama, pahami dulu apa sih keinginan dan ketakutan tersembunyi dari sebuah kelompok. Kedua, ciptakan sebuah acara semu, ini istilah dia ya, yang kelihatannya sih kayak berita spontan, padahal udah dirancang rapi banget. Dan yang ketiga, yang paling penting, gandeng para ahli atau tokoh terkenal buat ngasih stempel validasi. Penasaran gimana cara kerjanya di dunia nyata? Yuk kita lihat. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana Bernays ngejalanin metodenya di salah satu kampanye paling legendaris sepanjang masa. Namanya Obor Kebebasan. Ini bukan cuma cerita jualan rokok loh. Ini cerita gimana dia sukses menghancurkan sebuah tabu sosial yang udah mendarah daging. Jadi ceritanya, American Tobacco Company lagi pusing 7 keliling. Kenapa? Karena mereka kehilangan hampir setengah calon pelanggan mereka. Gara-garanya, ada tabu sosial yang kuat banget. Perempuan dilarang merokok di tempat umum. Dianggap gak sopan, gak feminin, pokoknya simbol pemberontakan yang salah tempat deh. Nah, disinilah kejeniusan Bernays muncul. Dia nggak jualan rokok, dia jualan ide. Dia konsultasi dulu sama seorang psikoanalis dan dapat pencerahan. Rokok itu bisa jadi simbol pemberdayaan perempuan, sebuah obor kebebasan. Brilian kan? Jadi dia ranjang acara semuanya. Pas Parade Pasca di New York yang super ramai, dia ngatur sekelompok perempuan sosialita buat nyalain rokok mereka bareng-bareng, secara dramatis, di depan para fotografer yang tentu saja udah dia siapin sebelumnya. Dan ini dia, framingnya yang luar biasa cerdas. Dia nggak bilang, ayo kita ngerokok. Nggak. Dia membingkainya sebagai sebuah tindakan politik, sebuah perlawanan terhadap dominasi laki-laki. Dia sengaja nyambungin rokok dengan gerakan hak pilih perempuan yang lagi panas-panasnya waktu itu. Hasilnya, tindakan merokok yang tadinya aib berubah jadi pernyataan kekuatan. Dan boom, tabu itu hancur berkeping-keping. Ngancurin tabu sosial itu udah pencapaian luar biasa ya. Tapi kampanye Bernays selanjutnya ini mungkin lebih gila lagi. Serius,
Dia nggak cuma mau ngubah perilaku orang, tapi dia mau ngubah selera dan estetika satu negara. Dan ini semua gara-gara masalah warna. Jadi, American Tobacco Company datang lagi ke dia. Masalahnya, kemasan rokok Lucky Strike yang warnanya hijau ikonik itu ternyata nabrak sama warna-warna fashion perempuan saat itu. Ya jelas, perempuan nggak mau dong bawa-bawa aksesori yang warnanya nggak nyambung. Solusi yang paling masuk akal dan gampang, ya udah, ganti aja warna kemasannya biar cocok sama tren fashion kan? Tapi, itu bukan cara mainnya Bernays. Nah, disinilah pola pikirnya yang brilian kelihatan. Ngapain ngubah produk biar pas sama dunia, kalau kamu bisa ngubah dunia biar pas sama produk kamu. Yap, dia mutusin buat bikin warna hijau jadi warna paling trendy di seluruh Amerika. Gila kan? Dan ini bukan cuma satu kampanye. Ini serangan terkoordinasi. Dia bikin pesta dansa hijau yang super mewah buat Amal yang dipimpin sama sosialita papan atas. Dia dapat dukungan dari desainer-desainer top di Paris. Dia kerjasama sama pabrik-pabrik buat bikin aksesoris warna hijau. Bahkan, dia sampai mesen makalah ilmiah soal pentingnya warna hijau secara psikologis. Dan bener aja, dalam setahun, hijau jadi warna paling hits. Masalah kemasan Lucky Strike lenyap begitu saja. Dua contoh tadi mungkin kedengarannya kayak cerita zaman dulu ya, tapi jangan salah, warisan Bernays yang nggak kelihatan itu ada di mana-mana, setiap hari. Teknik yang dia ciptain hampir 100 tahun lalu, itu sekarang jadi semacam kitab suci buat industri iklan, marketing, bahkan politik modern. Coba diperhatiin, tiap kali Anda lihat ada produk yang dihubung-hubungin sama gaya hidup tertentu, atau ada selebritis yang tiba-tiba dukung sebuah gerakan, atau ada studi ilmiah yang keluar pas banget buat dukung produk baru, nah itu Anda lagi ngeliat warisan Bernays beraksi. Dialah yang nulis buku panduan buat pemerintahan tak terlihat yang secara halus ngebimbing pilihan-pilihan kita. Dan ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Karya Bernays ini nunjukin betapa tipisnya batas antara membimbing publik dan menipu mereka. Di dunia yang sekarang penuh sama pesan-pesan yang dirancang dengan sangat hati-hati, ngertiin metodenya Bernays itu bukan cuma pelajaran sejarah. Ini adalah alat yang penting banget buat kita, biar bisa berpikir lebih kritis.